Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi sertai kami. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Melalui firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, saya akan memberikan tema setia sampai akhir. Kita melihat bahwa hidup Rasul Paulus adalah hidup yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Rasul Paulus tidak mementingkan perkara-perkara hidupnya. Tetapi Rasul Paulus memikirkan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyadari bahwa mengikut Tuhan bukan perkara untung rugi, tetapi menyelesaikan kehendaknya yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Karena ia menyadari bahwa hidupnya sudah dibayar lunas oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib. Demikian hidup kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima akan kasih karunia Tuhan itu, sehingga kita bisa ada sampai saat hari ini. Kita masih menikmati kehidupan kita. Semua itu bukan karena kehebatan kita, semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus kita. Dan saat ini, melalui firman Tuhan yang kita baca, bagaimana dengan kehidupan kita? Hal apa yang paling kita utamakan dalam kehidupan kita? Hal yang terpenting dalam kehidupan kita, apakah itu kekayaan, kebahagiaan, apakah itu kehormatan dari orang lain? Melalui firman Tuhan hari ini saya akan memberikan 3 poin. Poin yang pertama adalah mencapai garis akhir, menyelesaikan kehendak Tuhan sampai akhir menutup mata. Kita adalah orang-orang yang telah menerima akan kasih Tuhan itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita jangan hidup menjadi anak Tuhan yang punya semangat yang menyala-nyala dan melayani Tuhan saat diberkati, melayani Tuhan saat hidupnya baik-baik, melayani Tuhan saat tidak memiliki masalah, melayani Tuhan saat semua hal yang ia perlukan terpenuhi. Tetapi kita melayani Tuhan dalam hal apapun, baik itu dalam lembah kekelaman, baik itu kita diberkati atau tidak, kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap menyelesaikan kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Rasul Paulus memberikan rasa sakitnya, penderitaannya untuk mengikut Tuhan. Ketika dalam proses, ketika dalam masalah, ketika Rasul Paulus dalam keterpurukan, dia tidak pernah protes sama Tuhan. Tapi yang dilakukan Rasul Paulus adalah bersyukur dan selalu bersyukur.
Apakah kehidupan kita memiliki rasa syukur itu seperti Rasul Paulus? Mungkin kita berkata bahwa saya bersyukur ketika saya memiliki apa yang saya butuhkan, memiliki apa yang saya perlukan. Tetapi satu hal yang kita ingat bahwa kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur atas keselamatan yang kita terima. Bersyukur kita masih ada sampai saat hari ini. Semua karena Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur atas segala hal apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah tetap tunaikan tugas pelayanan kita dimanapun kita berada. Baik itu kita hidup kekurangan atau tidak. Baik kita itu hidup diberkati atau tidak. Kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita disakiti, ketika kita dimarahi, ketika kita menerima kehidupan yang tidak enak dalam kehidupan kita, jangan membuat kita untuk berhenti melakukan tugas dan pelayanan kita. Rasul Paulus dalam masalah yang ia hadapi, bahkan ia dimasukkan di penjara, Rasul Paulus tetap melakukan tugas yang Tuhan berikan, yaitu ia tetap melakukan pelayanannya, ia tetap memberitakan Injil itu kepada orang lain. Dalam kesakitan Rasul Paulus tetap mengucap syukur, tetap menjalankan tugasnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita juga sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan tugas kita, pelayanan kita yang Tuhan percayakan dengan setia sampai akhir hidup kita. Poin yang ketiga adalah menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain lewat kehidupan kita, lewat proses yang kita hadapi. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita mengalami masalah yang besar atau kecil, kita tetap berdiri sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjadi orang yang berdiri melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang berkata, aku telah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Aku telah mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Sehingga pada akhirnya kita akan menerima kehormatan dari Tuhan Yesus Kristus dan menerima mahkota kehidupan itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita merasa bahwa kita tidak mampu melewati setiap proses masalah dalam kehidupan kita.
Kita minta di hadapan Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Untuk kita mampu melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Kita tetap setia bersama dengan Tuhan, setia melayani Tuhan, setia dalam melakukan perkara-perkara kecil. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Bukan sekedar menyelesaikan tugas kita, bukan sekedar selesai tanpa penghargaan mahkota. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas kita yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan meminta kita untuk kita jangan hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita hidup mengikuti jejak Tuhan. Supaya orang lain melihat perbuatan kita. Dan melalui proses yang kita hadapi, kita memuliakan Bapa kita di surga. Melalui firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa kita semua diberkati. Kita semua orang-orang yang telah melakukan tugas dan pelayanan Tuhan percayakan. Kita adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Setia dalam melakukan pelayanan dan menyelesaikan pelayanan itu untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya untuk kita semua melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita bangkit saat ini juga untuk hidup mementingkan kepentingan Tuhan yang punya nilai kekal di atas kepentingan kita yang nilainya sementara di dunia ini. Sadarilah bahwa kita hanya seorang tamu yang dititipkan. Harta yang sewaktu-waktu bisa hilang. Kita adalah orang-orang yang memiliki nilai berharga di hadapan Tuhan. Kita kerjakan tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita kerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan sampai akhir hidup kita menjadi orang yang tetap setia di hadapan Tuhan. Dan menerima mahkota kehidupan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih, jadikan kami sebagai orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan jadikan kami sebagai umat Tuhan yang melakukan tanggung jawab kami dengan setia bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.